Syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Syaratnya tayamum itu ada 5 hal. Ada 5 hal. Oke. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw marad. Adanya uzur baik dalam bentuk safar, perjalanan, atau marad, sakit. Nah, artinya tayamum itu bukan cara toharoh utama ya. Jadi cara toharoh yang utama tuh ya wudhu. Tayamum itu cara bersuci yang darurat. Nah, cara bersuci darurat. Makanya karena darurat berarti kan ada hal yang mendesak. Nah, ada alasannya kan. Karena itu syarat yang pertama wujudul udhri bisafarin aw marad. Harus ada udhurnya, ada sebabnya. Baik sebabnya itu karena safar, karena bepergian, atau marad, atau sakit ya. Oke, jadi nggak bisa begitu aja ya. Saya kayaknya hari ini agak males wudhu ya. Kok ini enak tidur-tiduran di kamar ya, wudhu pakai keluar kamar, tak tayamum woy. Nggak bisa ya. Safar itu kenapa kok disebut safar? Yang pertama sebelum marad, karena biasanya orang tayamum kesulitan air tuh ya ketika dia lagi bepergian. Makanya didahulukan penyebutan safar daripada marad. Terus sakitnya juga bukan semua sakit yang membolehkan tayamum. Saya hari ini sakit kepala, mau tayamum, tidak bisa. Nah, disebutkan di sini sakitnya itu yang dikhawatirkan kalau menggunakan air dia akan tambah parah misalnya. Atau sembuhnya tambah lama, atau menimbulkan bekas di anggota tubuh yang zahir, anggota tubuh yang luar, misalnya di muka ya, di tangan sampai sikut sini. Ini kalau saya sakit nih, kalau saya pakai air nanti bakal bekas hitam di tangan misalnya. Nah, ini termasuk sakit yang memperbolehkan kita untuk tayamum. Atau nih saya sakit, kalau saya pakai air tambah sakit saya. Saya sakit, kalau saya pakai air harusnya bisa sembuh dalam waktu seminggu. Kalau kena air ini bakal jadi sebulan umpamanya. Nah, itu alasan-alasan sakit yang diperbolehkan kita untuk tayamum. Jadi nggak semua sakit juga ya. Kayak tadi sakit kepala bersin sekali 2 kali terus mau tayamum, tidak bisa. Nah, itu kok enak betul tayamum terus kita akhirnya. Saya pakai air takut corona Ustaz. Tambah kena sisan akhirnya. Oke. Terus tadi kita bilang sakitnya itu salah satunya yang kalau nanti menimbulkan bekas di anggota tubuh yang zahir. Tapi bekasnya itu juga harus yang sekiranya mencolok gitu ya. Umpama nih, saya kalau pakai air nanti bekas hitam di tangan saya. Oh ya, segede apa? Segede tai lalat. Ya pakai air. Gitu ya. Loh, ini menimbulkan bekas hitam Ustaz. Iya lah, tapi hitamnya kan kecil, nggak mencolok kan. Ini menimbulkan bekas hitam segede apa? Segede apa misalnya yang gede ya? Segede peci misalnya. Kan gede. Nah, itu kita boleh tayamum ketika itu. Jadi nggak semua sakit yang menimbulkan bekas juga ya. Menimbulkan bekasnya pun harus bekas yang mencolok. Harus bekas yang mencolok. Ini kalau saya pakai air Ustaz, ini ada bekas hitam yang mencolok. Di mana? Di perut. Boleh tayamum enggak? Boleh tayamum enggak? Tidak boleh, karena bukan di anggota tubuh yang zahir. Di anggota tubuh yang batin itu namanya. Kan ketutupan baju. Atau mau hitam kayak apa ya tidak ada yang lihat. Apalagi tidak punya istri lagi. Tidak punya suami lagi misalnya. Apa yang mau lihat? Terus wadukhulu waktu sholah. Syarat yang kedua adalah tayamumnya dikerjakan setelah masuknya waktu sholat.
Tayamumnya dikerjakan setelah masuknya waktu sholat. Nah, jadi kalau tayamum, saya mau sholat zuhur misalnya, tayamumnya dari adzan zuhur jam 12 umpama ya, saya tayamum dari jam 11, sah enggak tayamumnya? Tidak sah karena belum masuk waktu. Waktu belajar wudhu kemarin, sudah kan bab wudhu kan? Nah, waktu belajar wudhu kemarin ada nggak syarat ini? Kita bolehnya wudhu setelah masuk waktu. Pernah dengar gitu? Tidak pernah kan? Tapi tayamum disyaratkan harus setelah masuk waktu. Kenapa kira-kira? Nah ini kita ajak mikir terus pokoknya. Kira-kira kenapa? Kok wudhu nggak disyaratkan, kok di tayamum disyaratkan? Coba. Yang tidak bisa jawab nanti dikasih hadiah Habib Reza. Dapat hadiah semua nanti. Karena tayamum itu bersuci yang sifatnya darurat. Ya, bersuci yang sifatnya darurat. Saya mau sholat nih, nggak ada cara untuk, nggak bisa pakai air untuk bersuci. Jadi karena ini keadaan darurat, saya harus tayamum. Kan daruratnya karena mau sholat kan? Karena mau sholat kan daruratnya. Nah kalau belum masuk waktu sholatnya, sudah darurat belum? Belum. Makanya tayamum karena dia bersuci yang sifatnya darurat, dilakukannya harus setelah masuk waktu. Karena setelah masuk waktu itu baru kita darurat di situ. Itu ya. Oke. Jelas ya ini ya. Insyaallah. Jadi supaya tahu gitu loh, kenapa kok di sana nggak disyaratkan, kok di sini disyaratkan? Karena itu. Waktunya sholat jenazah kapan? Ini saya mau sholat jenazah nih. Tapi saya bisanya tayamum karena saya sakit umpamanya. Kan harus setelah masuk waktu. Kapan masuk waktunya sholat jenazah? Nunggu ada yang mati. Nunggu ada yang mati. Loh ya iya betul. Ya nunggu ada yang mati. Maksud masih hidup tak sholat ini kan tidak mungkin. Ya aku sih tutui orang gini kayaknya. Setelah dia sudah mati ini loh, kan tidak langsung kita sholatkan kan? Kapan waktunya sholat jenazah itu? Ini saya mau jawab nih. Sebelum dikuburkan atau awal sebelum dikubur pasti. setelah mandi. Nah, setelah dimandikan. Berarti kalau ada orang meninggal, kita mau sholat jenazah pakai tayamum, ya. Kalau kita tayamum sebelum dia dimandikan atau ditayamumi juga, sah nggak tayamum kita? Sebelum dia dimandikan nih, nggak sah. Karena belum masuk waktu, belum ada daruratnya sekarang. Tunggu dia dimandikan dulu, masuk nih waktu sholat jenazah sekarang, baru kita boleh tayamum, ya. Dan itu kata-kata sholat, duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Artinya nggak cuman sholat tok ya. Misalnya nih kita baca Quran, ada ayat sajdah, disunahkan untuk sujud. Boleh nggak bersujud dalam keadaan belum bersuci? Boleh nggak? Saya baca Quran nih nggak punya wudhu, lewat ayat sajdah, kan nggak boleh sujud kalau tidak suci. Sekarang mau tayamum saya berarti. Loh, tapi kan disyaratkan tayamum setelah masuknya waktu sholat. Nah ini kan sujud bukan sholat. Bingung lagi tak? Ini enak nih taklim gini sih. Ya, taklim apa? Saya mau pinter kok dibuat bingung terus. Taklim biar pinter malah. Sujud tilawah kan bukan sholat. Sedangkan syaratnya tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi gimana caranya tayamum untuk sujud tilawah? Cocok nih. Taklim gini cocok kan? Jadi sujud tilawah, sujud syukur itu ibadah yang semakna dengan sholat. Gitu ya? Ibadah yang semakna dengan sholat. Nah, makanya dia harus dikerjakan dalam keadaan bersuci.
Harus dalam keadaan bersuci. Kapan berarti tayamumnya? Ya kalau waktu mau sujud. Sujud ya, sujud tilawah kok mau sholat. Waktu mau sujud. Baca Quran dalam keadaan tidak berwudu. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Bacanya loh ya, bukan megangnya. Baca Quran dalam keadaan tidak berwudu kan boleh. Ketika lewat ayat sajadah, kita mau sujud. Nah, saat kita mau sujud itu kita tayamum. Masuk waktu tayamum di situ. Ya, jadi ketika membaca kitabnya itu masuknya waktu sholat, artinya sholat dan ibadah yang semakna dengan sholat. Biar masuk sujud tilawah, sujud syukur, biar masuk di situ. Nah, jadi sujud syukur itu ya harus bersuci dulu, megulkan sujud. Waduh, ini bingung. Yang kesian kan ustadz kalau gitu kan. Apa boleh itu ustadz? Orangnya di mana yang ngegulkan, ustadznya di mana? Ditanyai apa boleh apa enggak, mau jawab enggak, sudah telanjur sujud. Repot jadi ustadznya memang agak sulit ya, agak curhat sedikit. Kemudian yang ketiga, tolabul ma'i, harus sudah ada usaha mencari air dulu. Ya, jadi sudah masuk waktu sholat, kemudian kita cari air dulu, cari air dulu. Jadi jangan langsung pasrah gitu ya. Wah ini kayaknya nggak ada air, udahlah saya tayamum aja. Jangan, cari dulu, cari kisaran. Misalnya kita di rumah sini, misalnya di kampung sini, misalnya mendadak tidak ada air, jangan kampung sini wis. Kampung mana gitu misalnya, tidak ada air. Apakah kita boleh langsung tayamum? Jangan, cari dulu di sekitaran rumah sini. Di sekitaran kampung situ cari dulu, cari sampai jarak 150 meter. Jadi 150 meter ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Kita cari segitu. Ada lagi yang mengatakan 4,5 kilometer. Tapi dengan catatan kita yakin di situ ada air. Umpama nih, Ana udah nyari 150 meter ke sana, 150 meter ke sana, ke sini, ke situ, nggak ada. Wah, Ana apakah harus nyari sampai 4,5 kilometer? Tergantung. Kalau Ana yakin di 4,5 kilometer itu ada air, ya Ana harus ke sana. Tapi kalau Ana cuman kayaknya ada kayaknya. Kalau cuman kayaknya, tidak wajib sampai ke situ. Ya. Lebih dari itu Ustaz, ini kira-kira jarak 12 kilo pasti ada air ini. Ya silahkan kalau mau, tapi tidak harus. Ana sih nggak mau. Ya. Tak ulangi ya. Jadi kita pertama cari di sekitaran rumah kita, harus nyari di sekitaran rumah kita. Kemudian harus juga mencari jarak 150 meter kanan kiri depan belakang. Kemudian kalau kita yakin di jarak 4,5 kilometer ada air, kita juga wajib cari ke sana. Tapi dengan catatan kalau yakin ada air, harus yakin ya. Oke, jelas gak ini? Jelas insya Allah ya. Terus insya Allah nggak pakai tayamum. Airnya banyak insya Allah ya. Jadi ini barokah. Iya betul, barokah aja. Tidak usah pakai tayamum, tidak pakai sakit, tidak pakai apa-apa, sudah, insyaallah. Berikutnya, wa ta'adzuru isti'malihi. Nah, yang berikutnya adalah kita nggak bisa pakai air itu. Ada air nih, misalnya, tapi kita nggak bisa pakai air itu. Itu juga menjadikan kita boleh untuk tayamum. Airnya ada padahal. Ya, kayak tadi kayak sakit deh misalnya. Ada nggak airnya? Ada kan? Tapi kita nggak bisa pakai. Itu syarat yang keempat tuh. Harus kitanya juga nggak bisa pakai air itu. Gitu ya, misalnya kayak tadi itu ya sakit umpamanya, kayak sakit,
Atau ini kalau saya pakai air ini mati saya, biarkan saya mati dalam mencari wudhu. Udah mati konyol namanya, tetap boleh tayamum kok, mau cari mati untuk wudhu. Jadi kita wa'i malaikat. Wa i'wazuhu ba'da tolab, sama nih, dia nggak bisa pakai air itu ya, dan dia ada alasan dia nggak pakai air itu setelah dia mencari tadi, kan harus tolab sebelumnya kan. Nah, sudah tolab umpama pun dapat, kalau dia nggak bisa pakai air itu ya dia tetap tayamum. Misalnya contoh, kalau di kitab-kitab kayak Safinah misalnya, itu contohnya ada air tapi dibutuhkan untuk hewan muhtaram minum. Karena pergi sama orang misalnya, orang Islam genah nih, orang soleh masya Allah, sampai di satu perjalanan dia kehausan nggak punya air, Ana punya air tapi mau tak pakai wudhu, Ana dahulukan wudhu atau Ana kasih buat minumnya dia supaya dia nggak mati kehausan? Ya kasih buat dia minum. Aslinya kan ada air kan, Ana bisa wudhu, tapi Ana nggak bisa pakai sekarang karena ada orang yang muhtaram, yang nyawanya itu ada harganya, yang harus Ana selamatkan. Jelas ya? Hewan yang tidak muhtaram itu apa? Orang murtad misalnya. Hewan apa? Orang murtad tuh. Orang murtad hewan sih. Hewan yang tidak muhtaram itu salah satunya orang murtad. Kok orang tapi kok hewan? Ya sudah, itu nanti pelajaran lainnya, tidak usah dipikir. Tapi orang murtad itu termasuk yang tidak dihormati. Ya, yang tidak berharga lah gampangnya. Ana bepergian sama orang murtad, terus ketika Ana mau pakai air, Ana lihat orang murtad itu kehausan. Ana wudhu atau Ana kasih minum? Ya Ana harus wudhu, karena dia bukan termasuk yang harus Ana mengorbankan diri nggak wudhu demi dia, gitu ya. Jadi jangan coba-coba murtad. Jangan coba-coba murtad, itu sudah enak murtad itu. Kalau kita baca kitab semua murtad itu tidak ada yang enak dah. Wajib zakat enggak murtad? Wajib zakat. Wajib zakat murtad itu. Udah murtad wajib zakat lagi. Masya Allah. Cocok. Gitu ya, itu salah satunya aja. Ada lagi misalnya zani muhson. Zani muhson itu orang yang sudah menikah tapi masih berzina. Nah, ini termasuk yang gak dihormati nih. Sehingga kalau misalnya Ana punya air, dia mau mati kehausan, ya Ana wudhu, gak usah ngasih itu ke dia. Gitu. Ya, itu termasuk lah. Kemudian anjing, babi dan lain-lain. Anjingnya anjingan tapi ya anjing galak itu loh, anjing liar lah gampangnya. Ini anjing tetangga saya Ustaz, ya kasih ono minum, ya jangan biarkan mati, akhirnya malah berantem sama tetangganya, nanti repot lagi. Berantem nyarinya Ustadz lagi. Atau hewan tunggangan kita, atau hewan tunggangan termasuk yang dihormati ya. Kita pergi naik kuda misalnya, misal ini, terus airnya bisa kita pakai wudhu, tapi kuda kita butuh air untuk minum, ya harus kita kasihkan ke kuda kita, kitanya tayamum. Jelas ya? Oke. Terus yang berikutnya at-turab at-tahir. Syarat yang berikutnya, tayamumnya itu dilakukan dengan tanah yang suci. Dengan tanah yang suci. At-turab at-tahir lahu ghubarun. Ya, tanah suci yang gimana ya membahasakan lahu ghubar itu. Gini, tak praktekkan aja ya. Nanti kira-kira sendiri bahasanya gimana. Ini tanah nih misalnya. Kalau tak tepuk gini,
Itu ada yang ke atas itu. Apa itu namanya? Tebu. Iya itu ya. Ya itulah. Nah, tanah yang modelnya gitu. Jadi aslinya bukan dengan debu. Tayamum itu bukan dengan debu. Ya. Jadi kan kalau kita bilang tayamum dengan debu, ada debu di tembok, boleh nggak saya tayamum? Kalau kita bilangnya tayamum itu dengan debu, boleh. Tapi kan dengan tanah, ya, yang ada debunya tadi itu. Jadi debunya itu berasal dari tanahnya itu, bukan sembarang debu. Saya naik bis, mau sholat hormat waket misalnya. Wah, ini susah nih kalau wudhu di kamar mandinya bis. Saya tak tayamum. Aslinya bisa sah enggak itu tayamumnya? Ya enggak sah. Pakai debu Ustaz. Ya debu jendela, debu sofa, debu kursi ya enggak bisa tuh. Ya. Jadi syaratnya itu tanah suci yang ada debunya. Lah debunya yang dari tanah itu loh. Makanya kayak misalnya di Hadramut itu, di masjidnya itu disediakan satu kotak isinya tanah yang ada debunya. Jadi nggak cari di tembok, ya nggak cari di jendela, ya udah langsung menuju ke situ, ambil. Itu aslinya ya. Fa in khalatahu jisun, seandainya tanah tadi itu tercampur dengan kapur, au ramlun atau batu-batu kerikil, ya, lam yujzi, tidak bisa digunakan untuk tayamum. Tidak bisa digunakan untuk tayamum. Jadi ya, memang ya debu yang ada di tanah tadi. Kalau kita bilang ya, kita bilang disyaratkan menggunakan tanah yang berdebu tadi itu, artinya kalau seperti kita bilang tadi ya, debu yang tidak berasal dari tanah berarti nggak bisa dipakai. Kemudian at-turab at-tahir, yang suci. Kalau tanah najis berarti bisa dipakai tayamum nggak? Nggak bisa, karena dia sudah nggak memenuhi syarat kan. Syaratnya kan harus yang suci. Kemudian ini mesti lanjut terus Habib. Ana dikasih tahu nih umpama sudah waktunya anu. Masih lama? Oh, masih lama. Alhamdulillah.